Dengan sikap sempurna kita akan menyanyi bersama-sama Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, silakan duduk dan kita akan masuk pada acara yang kita nantikan, yaitu pemaparan visi dan misi calon Hubung Tua Wanwakasa tahun 2013. Yang pertama akan disampaikan oleh calon nomor urut 1 Bapak Agus Tumundo. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Hukum Tua Wanwakasar, Ibu Epsi Pusung Dumai SPD. Yang kami hormati Ketua BPD Bapak Frans Pele, yang kami hormati Sekretaris Desa Bupale Mangke Pele, yang kami hormati Panitia Pemilihan Hukum Tua Wanwakasar, yang kami hormati BKSUA, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama, dan yang kami hormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu sekalian, dan seluruh masyarakat Wanwakasa. Baik, saya akan menyampaikan visi saya, yaitu menjadikan Desa Kaasar maju dan berkembang menuju masyarakat yang budaya, berdaya saing dan sejahtera. Misi saya ada 7. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang memiliki rasa cinta terhadap desanya. Pemaparannya sebagai berikut.
sebagai putra daerah Banua Kasar, saya bertekad mencintai kampung halaman karena itu sejak tahun 1973 saya sudah merantau ke Surabaya, dan di sana saya mendapat pekerjaan sebagai pelaut sampai pada tahun 75, dan pada tahun 76 saya sebagai rilis di perusahaan minyak yaitu Reading English. Dan selanjutnya saya 1986 saya merantau lagi ke Papua, dan 1978 saya merantau ke Papua dan bekerja pada PT Leighton di sana. Selanjutnya kami pulang ke kampung dan meminang seorang istri dan memiliki 3 anak perempuan. Dan pada tahun 1986 saya kembali lagi ke Papua dan bekerja di PT Freeport. Di PT Freeport saya pensiun sampai tahun 2009. Dan kembali ke Banua Kasar, saya termotivasi atas dorongan dari keluarga sehingga saya mencalonkan diri sebagai penatua dan juga sebagai bendahara LPM. Dan saya memang ingin sekali selalu dekat melayani masyarakat. Dan saya senang karena ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga istri dan anak-anak saya pun mereka sudah berhasil dalam bidang pendidikan. Dan saat inilah kami keluarga bertekad untuk mencintai dan membangun Banua ini dalam segala bidang. Misi yang kedua, mewujudkan keasar beribadah bersih, berpendidikan dan sejahtera. Tentu sebagai warga masyarakat Indonesia, saya harus menjalankan ibadah dengan baik, yang menghormati, menghargai kepercayaan setiap umat beragama yang ada di Banua Kasar. Dengan beribadah, tentu kehidupan yang bersih akan tercipta. Tentu kehidupan yang bersih akan tercipta. Saya senang dengan cara kehidupan rukun dan damai dari semua umat beragama. Karena itu, dengan adanya masyarakat yang berpendidikan, maka kehidupan sejahtera mewarnai seluruh masyarakat Banua Kasar. Misi yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia yang berpendidikan dan berdaya saing. Memang di era globalisasi ini banyak tantangan bagi kita, karena itu saya sangat peduli kepada seluruh masyarakat, lebih khusus generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa. Untuk mengembangkan sumber daya manusia, maka tentu pendidikan diperhatikan, karena pendidikan dimulai sejak dalam kandungan seorang ibu sampai masa tua dan lanjut umur.
bahkan pun sampai akhir hidup. Pendidikan sekarang memang mahal, tapi pemerintah sangat memperhatikan sehingga orang tua dengan mudah dapat menyekolahkan anak-anak. Pendidikan memang mahal, tapi banyak kemudahan. Ketika anak-anak kita pintar dan ketika mereka lemah, ada kepedulian dengan mengikut sertakan dalam program wajib belajar 6 tahun, 9 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Dan saya dan istri dan anak-anak saya pun memang sangat peduli dan selalu mendekat dan melayani masyarakat, sehingga dengan adanya daya saing di segala bidang, kami pun bergandengan tangan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang baik dan termotivasi dan meneladani orang-orang tua kita, tokoh masyarakat di Makassar yang tercinta ini. Misi yang keempat, memaksimalkan pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mensejahterakan masyarakat, orang ingat program pemerintah Kabupaten Niasa Utara. Orang semua bersaudara, orang ciptakan suasana rukun dan damai, orang ciptakan suasana malelesan, matombolan, mapalus, kerjasama. Dengan adanya sentuh tanah, sentuh air, dan sentuh budaya, maka saya berusaha dengan memohon pertolongan Tuhan supaya program-program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu hasilnya akan baik. Misi kelima, melestarikan lingkungan hidup. Saya bersyukur karena Allah Bapa yang saya imani adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Karena itu, bagaimana saya sebagai insan yang diciptakan Tuhan, ketika diberikan tanggung jawab, maka untuk melestarikan lingkungan hidup yang adalah bagian dari ciptaan Tuhan, maka tentu saya akan mengelola bumi ciptaan Tuhan ini dengan baik bersama seluruh masyarakat untuk mencegah erosi, banjir, dan agar hidup sehat, sejahtera. Maka tidak salah kalau saya mengajak orang semua menanam sejuta pohon dan melarang menebang pohon yang liar. Karena lingkungan yang sehat dan bersih itu adalah bagian dari iman kita semua. Jumpa pas sangat baik dijalankan, karena itu sangat punya semboyan. Dunia ini adalah titipan dari anak-anak dan cucu-cucu kita. Misi saya yang keenam, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan pertama, mendapatkan harmonisasi kerja dalam pemerintah desa. Kedua, menata administrasi desa dengan baik dan benar. Ketika saya terpilih menjadi ketua, saya selalu dekat dan melayani, bukan untuk dilayani, dan dengan benar dan takut akan Tuhan. Pertama, menciptakan keharmonisan kerja dalam pemerintah desa. Kedua, menata administrasi desa dengan baik dan benar. Ketujuh, melaksanakan pembangunan yang
berskala prioritas yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah desa yang didahului musyawarah mufakat dengan masyarakat desa Kaasa, yaitu sebagai orang Kasar asli, tentu membangun Banua ini adalah kewajiban saya. Ketika ada rencana pembangunan di segala bidang, tentu saya harus bekerja keras dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang peduli akan kampung halaman yang ada di luar daerah mufakat dan dalam luar daerah maupun di dalam kita sendiri dengan terbuka, sehingga semua program bisa berjalan dengan baik dan terkendali. Demikian visi dan misi saya sampaikan. Semoga Tuhan Yesus menolong kami. Terima kasih. Ya, terima kasih dan sekali lagi kita memberi aplaus kepada calon putra nomor 1 Bapak Agus Sumber. Saat ini kita mendengarkan pemaparan visi dan misi dari calon hukum tua nomor 2 Bapak Robert Tamaran Sidarwati. Selamat sore, salam sejahtera bagi orang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi saya sesuai permintaan dari panitia pemilihan saya buat dalam satu proposal. Jadi ada pembukaan, isi dan penutup. Saya juga ada untuk menunjang atau supaya kelihatan jelas, saya ada bawa layar monitor slideshow untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa ikuti acara, ikuti visi dan misi saya ini dengan baik. Dan baik yang kami hormati Ibu Hukum Tua Wanua Kasar beserta Bapak Ibu Betsy Pusung Dumais, Sarjana Pendidikan, Ketua BPD Bapak Ransepele beserta Ibu, Ketua BKSAUA Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Bapak Frederick Sigarlaki, Ketua Panitia beserta seluruh anggota panitia, sekretaris, bendahara, juga ada Ketua Tim Penggerak PKK, ada Sekretaris Desa, dan juga seluruh perangkat desa serta seluruh tokoh-tokoh agama, ada Ibu Pendeta, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat Wanua Kasar yang kami hormati dan cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta dengan rahmat Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus, serta cinta kasih Yesus Kristus
maka kami sekeluarga dalam keadaan sehat sejahtera. Saya berharap orang semua juga berada dalam keadaan sehat. Saya bersama keluarga mengucap syukur juga kepada Tuhan karena saya boleh mengabdikan diri kepada bangsa dan negara sebagai pegawai negeri sipil di salah satu instansi vertikal yang dulu bernama Departemen Penerangan, yakni Radio Republik Indonesia di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, yang saat ini setelah reformasi menjadi Lembaga Penyiaran Publik RRI. Setelah mendekati masa pensiun, saya bermohon untuk pindah tugas di LPB RRI Manado sebagai tempat di mana saya dilahirkan dan tinggal di kampung halaman sendiri bersama keluarga dan sanak saudara. Berbekal pengalaman yang saya peroleh, saya tertarik untuk menyumbangkan tenaga serta pikiran saya untuk bersama dengan saudara-saudara saya membangun desa yang sama-sama kita cintai. Keinginan saya ini didasarkan pada keikhlasan dan ketulusan dari hati yang paling dalam serta direstui oleh istri dan anak-anak saya. Dengan demikian saya mendaftarkan diri serta menyatakan diri sebagai kandidat calon Rukun Tua Wanu Makassar untuk periode tahun 2013 sampai tahun 2019. Bersama ini saya tuangkan visi misi saya lewat tulisan proposal demi Wanu Makassar ke depan. Semoga Tuhan memberkati. Untuk visi saya menjadikan Wanu Makassar ceria. Ceria artinya cerdas, ramah, indah, dan aman. Sesuai moto pendahulu kita, Situ Timau Timau Tau, yang artinya manusia hidup untuk menghidupkan manusia. Dalam visi ini juga saya akan melaksanakan tugas dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan keamanan. Untuk misi bidang pembangunan fisik, infrastruktur, membangun sarana dan prasarana umum seperti kantor desa yang kita hadir bersama-sama di sini, MCK atau tempat mandi umum, dan penerangan jalan desa serta jalan perekonomian masyarakat desa, merehabilitasi dan memanfaatkan kantor desa sesuai fungsinya, menunjang program pemerintah daerah Kabupaten Minahasa, yaitu Sentuh Air, Sentuh Tanah, dan Sentuh Budaya yang ramah terhadap lingkungan serta jumpa pas. Pembangunan perekonomian, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat, meningkatkan pertanian, peternakan, perikanan, serta infrastruktur lainnya, membina para petani, membuat kelompok tani, dan mengelola kegiatan secara teknis dan profesional
menuju petani modern. Mengoptimalkan beberapa koperasi simpan pinjam rakyat dan BUMDes. Untuk pembangunan non-fisik, mental dan spiritual bidang pemerintah, melaksanakan sistem pemerintah yang cerdas, berkualitas, serta menghilangkan sistem birokrasi, administrasi, dan pungutan liar. Memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat dengan segala kemudahan. Lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan. Mereformasi sistem administrasi desa yang lebih profesional dengan sistem komputerisasi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Membina para perangkat desa untuk lebih disiplin dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Tetap memelihara kerjasama yang baik dengan Badan Permusyawaratan Desa atau DPD selaku mitra kerja pemerintah, juga bersama seluruh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa seperti LPM, BUMDes, serta LSM dan sebagainya. Memberdayakan masyarakat dalam menggali potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dengan membuat perdes yang didasarkan pada hasil musyawarah desa yang dilaksanakan oleh DPD, pemerintah desa, seluruh lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa. Mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa secara terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat bupati melalui musyawarah desa. Menginventarisir aset-aset desa, menjaga keutuhan serta menjaga kerahasiaan registrasi desa. Untuk bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, memonitor sekolah-sekolah yang ada di desa dalam membantu kegiatan sekolah demi mencerdaskan generasi muda. Menunjang pelaksanaan PNPM pada program Sehat Cerdas. Membantu memberikan keterangan bagi anak sekolah yang tidak mampu membayar uang kuliah ke perguruan tinggi. Mengusulkan ke Disporat kursus keterampilan bagi anak-anak putus sekolah. Menunjang dan mengarahkan kegiatan Karang Taruna. Untuk bidang keamanan, kemasyarakatan, PKK, kesenian dan budaya, memelihara kerukunan umat beragama sesuai dasar negara kita, Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui Badan Kerjasama Antar Umat Beragama. Meningkatkan budaya leluhur mengenai sistem Mapalus dalam acara suka maupun duka. Menjaga, melestarikan dan mengangkat budaya Minahasa seperti Waruga, Cakalele, Maingkit, Liliroyor, Kelintang, musik bambu dan sebagainya dalam menunjang program pemerintah di bidang pariwisata. Menggalakkan kembali bahasa daerah Tonsea melalui komunikasi sehari-hari. Pemberdayaan perempuan melalui 10 program PKK dalam membina keluarga sehat dan sejahtera. Untuk bidang keagamaan, mengaktifkan anggota Hansip sebagai pertahanan sipil bawah asuhan Kepala Jaga Polisi.
membatasi masuknya narkoba bagi kaum remaja, mengurangi penggunaan konsumsi alkohol dengan menunjang program Polda Sulut Rintuju Tagapi, menjalin kerjasama dengan petugas Mapalus Kamtibmas untuk menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Untuk skala prioritas saya, apabila saya terpilih sebagai Rukun Tua Wanu Makassar, yang pertama, pemanfaatan untuk kantor desa kita manfaatkan sesuai fungsi sebagai kantor desa yang ada di Desa Kaasar. 2. Pembangunan tempat mandi atau pancuran atau disingkat dengan MCK, mandi cuci kakus untuk umum. Yang ketiga, pembangunan jalan desa dan perkebunan. Yang terakhir penutup, demikian visi dan misi ini saya susun dan dipaparkan kepada seluruh warga masyarakat untuk saya laksanakan bersama masyarakat dan rekan-rekan saya di pemerintahan saya, jika saya direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui suara rakyat menjadi Rukun Tua di Wanua Kaasar untuk 6 tahun ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan pikiran yang bijak serta hati yang murni bagi orang semua. Akhirnya saya ingin mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengikuti dasar falsafah leluhur kita atau pendahulu kita yang berkata, Nemo kita tunetu, wiputetu, tinetian ni teteku, yang artinya marilah kita berjalan di jalan yang sudah dilalui oleh pendahulu saya. Terima kasih, salam sejahtera, salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan sekali lagi kita memberikan aplaus kepada calon nomor urut 2 Bapak Robert Tambaran Ibaraki. Saat ini kita mendengarkan pesan moral yang pertama akan disampaikan oleh mewakili pemerintah Ibu Rukun Tua, kedua dari Badan BPD Desa Kaasar, dan yang ketiga dari Badan Kerjasama Antarumat Beragama, dan yang keempat mewakili masyarakat. Mungkin mewakili masyarakat 2, mungkin dari Bapak atau ada perwakilan perempuan dan perwakilan dari pria. Yang pertama kami dengarkan pesan moral disampaikan ini kepada kedua calon. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua BPD Bapak Adlan Sepele bersama anggotanya, yang juga Ketua DKSA Bapak Freddy Siderati bersama dengan Ibu, juga Ketua Pemilihan Rukun Tua, kami sebut dengan penuh kasih, Ibu Truli Prayoheko SE bersama sekretarisnya dan anggotanya. Dan yang saya hormati, saya kasih dan saya banggakan seluruh masyarakat Wanua Kaasar, Bapak Ibu, pemuda remaja, dan teristimewa
dua putra Wanua Kaasar yang nanti akan duduk di kursi panas nanti. Jadi orang ada dua kesian, mereka cuma memilih satu. Ya, jadi Kuntua cuma mau bilang salah-salah Kuntua bilang dia juga orang dua cuma aku orang dua itu bertugas sama-sama jadi dua betul semua jadi dua teman. Memang ada bilang-bilang rencana ini desa Kaasar mau bikin dua, mau dimekarkan supaya orang menambah tenaga kerja. Ya, jadi kepala jaga boleh mau tambah 5 heteng, jadi kaur ya. Iya dong, supaya benar-benar income dari kabupaten masuk di desa. Iya dong, tunggu sabarkan. Kalau ini belum kesian, jadi mohon maaf, kesian orang bilang putra daerah Wanua Kaasar yang orang sama-sama cintai ini ada dua. Rupa ada itu panitia pemilihan hukum tua dari tanggal berapa kau udah tunggu-tunggu so kanu dan bilang siapa nampak kabar sekali nih putra-putra di Wanua Kaasar ini semua habis semua penutupannya nak ada tuh mau maju maju kemari siang semua tuh kurang dapat sayang semua bersaudara. Mau bagaimana kan ada dua orang ini cuma satu tengok pilih. Ya pokoknya sabar saja. Pasti orang Wanua Kaasar ini mau dimekarkan. Mau setahu-tahu apa orang tuh calon toh ada dua memang ada dua jadi kurang mau melanjutkan. Ya semoga demikian. Jadi mari orang ciptakan itu keamanan ketertiban dengan apa Kang? Karena tentu ada dengar laporan-laporan, ada kena kita baca ya ini dan itu. Lu kesiang, jangan begitu. Tenang ya, kok aman. Kurang tahu kita orang mau pilih. Ini orang tutup Tuhan semua tak bisik. Terus dia yang sangat kasih jadi. So, ini mereka orang mau jelas-jelas cuma arah baku-baku dulu. Kalau semua baku-baku begitu semua jadi Ambon itu orang. Desa Ambon itu orang melihat sekarang. Kang, ini kalau boleh orang ini menjadi contoh ya. Itu Wanua Kawile terpilih orang masih ada kubu-kubu lagi orang berbentuk kubu-kubu. Kasihan kan, sayang tuan Wanua Kaasar sama di Kawile selesai doa. Mari orang ciptakan orang ke desa ini aman, damai dan satu orang merasa itu sejahtera kalau aman. Toh, mau orang sebab kubu-kubu kelai, sebab kubu helm bakuliah sebab ganu tuh muka sesama dia boleh gantung akan belanga. Nah ternyata dia Kuntua ada dapati. Waktu Kuntua ada di calon pertama, Kuntua ada lihat tuh muka beberapa orang muka bangka depan Kuntua. Sampai orang bilang gini lah, siapa kau nih Kuntua? Tahu apa itu maksud? Marah sebab Kuntua ada di situ begini tahu siang. Jadi kan, sekali lagi Kuntua mau imbau ini masyarakat kesemuanya itu baku baik, baku sayang, baku bantu. Tetapi Kuntua bilang baik kalau orang ada dua, kalau cuma satu memang boleh mau bakti itu cuma satu. Kali itu paling kita gini terus yang itu Kuntua perempuan. Salah salahnya ada cuma muncul cuma satu. Tiba-tiba Tuhan ada kirim, orang kosong jadi dua orang putra Wanua Kaasar yang orang sama-sama cintai, orang sayang dan orang banggakan. Ya, jadi seperti itu. Jadi ulang-ulang, Kuntua so sayang ini dua-dua, kalau orang kok boleh jadi dua aja, sampai berbagi soal ini Wanua Kaasar itu semua permohonan Pak Bupati orang desa semua mekarkan. Sudah jadi dua. Ya. Seperti itu, supaya orang dua ini mereka pilih ya, sudah jadi kepada kedua calon mau jadi dan nyanda ya, serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan belum berkenan kalau belum jadi toh nanti ke depan contoh seperti ini. Sekali lagi untuk ulang-ulang siapa orang menciptakan untuk keamanan ketertiban, karena orang desa ini adalah menjadi contoh
Contoh kedua, contoh pertama ada tuh pemilihan di, aduh desa apa ya itu. Dorang kemarin begini, dorang ke program. Ada calon dorang cuma 2 orang. Maret itu ketua. Pokoknya itu pemilihan. Mulai dari ketua, sekretaris, dan anggotanya bilang, kalau belum jadi, belum boleh mau berdiri itu sebuah. Ada di sebelah di Kupang sana. Jadi yang penting dua-dua ini bersedia DP segala macam perlengkapan. Sudah itu sebuah, sedia dan DP konsumsi DP segala macam sudah disediakan. Ya, jadi itu petugas tapi mana bilang pemilihan hukum tua. Ya ada tuh ini. Enggak tuh atur-atur, ragu-ragu atur. Mungkin ada yang sebuah di mana-mana. Ya setelah terpilih, cepat-cepat lobby berdiri. Sudah kan terpilih kan cuma satu. Cepat-cepat lobby berdiri itu sebuah, kau bikin acara makan-makan. Cuma begitu kan, pemilihan hukum tua. Kan memberi contoh yang bagus juga itu. Supaya itu tuh, di antara orang yang tidak ada tuh bilang, aduh, so banyak rugi, so apa kesian, seperti itu. Toh, kasihan. Juga dulu-dulu nih, kalau dapat ingat dulu-dulu, itu pemilihan hukum tua, mesti mau potong sapi, potong semua. Semua yang boleh mau potong, ya teman-teman. Ayam toh, kambing, kalau ada kambing ya. Jadi itu terangke makanan yang paling top ya, seperti itu. Mar, potong, saya kemarin bisa mau ucapan itu saya kena ada. Toh, dulu. Tahun berapa itu mantan? Tahun 9. Tahun jadi begitu. Mas sekarang tidak ada itu dia. Jadi paling semacam ini. Catering, makan bersama toh seperti itu. Ya, sebenarnya ada bilang potong-potong apa ini. Yang penting orang makan bersama-sama ya. Sama-sama senang, sama pokoknya sekali lagi kedua bilang nyala ada tuh baku-baku dan kita di sini, nah dari sana, ataukah ada tuh dari atas dan ini, nah orang di bawah mulai ke atas, masa begitu? Waktu kuntua dengan kuntua ada apa ada terjadi begitu. Apa dia? Orang-orang yang di bawah saya mau kesian di atas biar gimana kalau sudah jadi kuntua, bukan orang kuntua semua. Oh, turun kemari dong. Ibu orang ada ke atas, orang marah orang. Mau ini orang di bawah, pulang ini di bawah. Bukan jangan kesian begitu kan. Mari cukup dulu. Dulu. Sama dengan waktu mantan maka dada. Orang ini mau ke atas, orang ini orang di bawah, ke bawah. Kesian orang apa ya? Orang mau bilang apa Yunum? Mau bagaimana? Salah-salah kalau orang seusir mau bagaimana? Nah itu tuh dulu ya. Sekarang seni boleh. Memangnya ada orang. Kumpa tahu orang. Coba begitu. Kumpa tahu. Jadi baru kenegaraan mulai saat misi tidak ada lagi sudah baku boleh. Boleh begitu masyarakat semua boleh. Jadi orang hilangkan baku-baku peyem, itu orang ciptakan keamanan, ketertiban di dalam desa ini supaya dalam desa ini dapat mencontohi semua desa yang ada di Kecamatan Koditan, khususnya Jawa Bali, Kupang, di mana-mana. Kecamatan Koditan itu ada 12 desa, baru 7 desa yang akan mau diganti. Termasuk hukum tua versi Pusun Dumais SKD. Ya. Jadi saat ini juga hukum tua sama dinampak sekdes persiapkan semua administrasi dan segala macam. Langsung susun rapi-rapi setelah pelantikan semua serah terima. Ya. Seperti itu. Nyala tuh. Waktu ini nah perkentu anu sana kumpulannya serahkan ya dan siap. Kurkunya so itu. Nah, jadi pemerintah punya
semua yang tantangan, ya seperti itu sebab korupsi itu kalau tantangan itu apa yang berlaku. Oh, untuk apa tuh apa? Itu ya. Terlalu panjang ini kan. Jadi sekali lagi semoga terampai masyarakat Tuan Warga Asar saling kasih mengasihi, baku-baku baik, baku-baku sayang, baku-baku bantu. Untuk mana dia tuh baku-baku gara, baku-baku apa nih? Tolong ya Tuhan. Karena orang tahu Tuhan Yesus selalu melihat siapa yang berbuat yang terbaik. Tuhan mau kesepanjang umur pada orang semua. Amin. Terima kasih, pakai Tuhan mau pakai lagi dan orang semua mau pakai tangan ke sana, rame-rame. Terima kasih, salam. Ya. Terima kasih selanjutnya dari DPD Bapak Fran Soleh selaku Ketua DPD. Kita berlari di negara yang pakasa anda tahun kasa. Ini dapat biasi tujuannya seterusnya menyabanua dan yang kepala tak wedan ini Ibu Deti Durais SPD. Ini dapat biasa tujuan yang pemanan pada tujuan DKSUA, itu DKSUA. Sehingga yang kita berlari dengan berpahaman. Karena itu, kami sendiri Imenagas itu perjalanan sebulan yang mana karena ketua kita habis dulu dari itu namanya dan itu Tamarang Robert sudah lagi karena itu namanya Bombaya Tamuti. Kata-kata kita bertanya laku Mapudurus Yesus pun no kita rumah saja yang melimui itu pun berendam Yesus Yotompo. Kedua-dua Anda ini orang semua dengar itu visi dan misi. Sama lagi kita tapi orang akan sampai bahasa Inggris kalau apa yang sudah dicanangkan oleh calon-calon yaitu pemberdayaan dari semua orang anak-anak sampai anak-anak. Kalau itu sebenarnya bahasa Inggris tanya bahasa kedua itu aja. Bapak Ibu sekalian, para pendengar sama-sama visi dan misi yang sudah dibawakan oleh terkait calon-calon ini dia. Dan di antara visi dan misi itu, orang pendengar masyarakat jangan cuma dengar-dengar, karena kalau kekuntua yang akan jadi, kalau akan muncul ke dia apa itu yang visi dan misi. Bapak Ibu sekalian, dari visi dan misi itu nyata ada yang nyata bagus. Semua bagus, kalau boleh lebih dari bagus itu. Semua sama menuju kesejahteraan orang masyarakat di Wanua Kasar ini. Yang penting dari semua itu adalah maleo usaha. Saudara-saudara, ini calon ada dua. Sama yang kedua ada bilang tadi, Mas Penggo saudara saya salah-salah kok, orang mau bikin dua-dua. Jadi kedua. Boleh kemarin, mesti cuma satu. Angin baik yang selalu dengar, saya sendiri surprise baru dengar bahwa ada saatnya desa Kasar akan dimekarkan dan itu memang
wacana yang bagus sekali. Dan kalau berikut orang ini semua calon, berarti calon kasar 1 dan kasar 2. Nanti siap-siap sampai sesudah ketua ini. Jadi kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa cuma mengharapkan kepada seluruh masyarakat Desa Kasar di dalam pemilihan ini, karena orang ada bilang tadi orang ini semua bersaudara. Calon nomor 1 dan calon nomor 2 semua orang bersaudara. Jangan ada umat pada waktunya walau lima keketuari kita pemasuknya nak ubah diri. Gimana? Jadi jangan ada tujuan melanggar. Pergunakan itu suara supaya suara Anda dapat memastikan atau memilih seorang ketua yang memang sudah ditentukan oleh Maha Besar Tuhan. Jadi apa yang sudah dibeberkan tadi bahwa orang terutama di antara orang semua umat beragama itu ada divisi dari dua pihak, dan pemberdayaan seorang anak-anak di pendidikan juga mapalus dan tanam sejuta pohon ada di dalam acara itu semua. Semoga apa yang dicanangkan di dalam visi dan visi tersebut akan menjadi kenyataan apabila seorang ketua sudah terpilih. Karena memang nilainya beruntung lepau tidak membantu gitu menurut Windows. Karena itu terima kasih. Terima kasih, dan selanjutnya perwakilan dari Badan Kerjasama Antar Umat Beragama kami silakan kepada Ketua BKSOA. Tadi ya, kita yang kita kakak Banua Kasar motivasi ke Banira Inatiare dia sekarang saya memelak ke Ketua Isa dengan benang os Indo membali tunduan yang Banua Kasar Wangko anuannya ke Ketua di Agus Tumundo Banira panggil sayang-sayang kado kenalan kawaya tentukan si Ketuari ya saya lele mentale ngaku maamak di Tambaran, jadi obat Tambaran 3 lagi rintik jataan pamaan tuh karena tu atale, jadi kira kaya menang-menang mendo membayi tunduan yang Banuaka yang kasar. Mendo nera membayi tunduan ini cantuk kena kewenangan nera. Mendo kak badai memang dina mungkin nera. Satu mengkeno ya cantuk panci wongku. Satu di mengkeno yo 4 manci wongku. Itu mesti pemikiran mereka. Jadi itu itu. Saya kira memang nenaan kenang yang Banua saya tentu kira nendo kepada memang ganira siap, siap. Jadi itu memulai ketegangan aku penon kira mau nendo penonton entah nendo mesin ketunduan tak mau ure karena man kini pemilihan menit ini ketat berat penon gerak ya di penketan mengenal aku lah tak patut tak turun tak turun memuai tak patut tak pas lewongku sama memuai. Jadi perkawin man kini Latoro, satuan ketentaran, nyanyian, satuan bekerja bersama-sama.
satu pabada maknang mau wadi-wadi. Nemo kepada tetap kita maknang mau wadi-wadi. Karena minyak pun kementerian ne doa-doa tak akite puna tu ipengawono beri akat tuikan. Kita sampai mengkena tuikan nanaan tempol contohnya nyopo empung yang kita. Jadi keiman patuan kita non memelalui kepala. Tapi tadi memelalui kepala yang mencinta butunan roti. Tatu nanaan unta di dileot nyopo empung iyayo dia tidak minat. Jadi pemengklen karena man. Ketedat unate, ya, ketedat unate, lalu menangan, non jenis wanita, memang wanita siap tempur, ya, siap tempur, ya, tapi apa kata pakai iyayat suntanti berarti siap tempur, ya, maju, ya, nah. Di modamu pertanaman tulaku karena man yang kita tahu pertanaman yang kasar doan dakwaan ini ketua DPD buat kepala ini mengaku karena nanti kita masa taan itu leot jauh-jauh maya di Israel di leoti non ini itu semampat mencinta di kepala karena mantunya itu kemelang semampat krealeo di siapa-siapa jadi itu untuk itu ya kita torok sementar mawadi-wadi pasal itu kita rumondor Makassar kita sementar bekerja bersama-sama bekerja bersama-sama jangan berdekat-dekat hidup dan beramah-ramah bersehati sekerja jangan dengan mulut hanya hatimu patutlah berkata pada yang teman angkat perjanjian yang tetap teguh rasa sama-sama susah dan senang kita kamu untung banyaklah jangan hidup jauh hanya jadi sehati sekerja. Jadi karena mantunya memang maksar mengenang. Jadi menor kata dia tetap yang mau wadi-wadi karena mantan ini. Ya, demikian pesan dari Badan Kerjasama Antarumat Beragama yaitu bekerja bersama-sama. Selanjutnya kita utamakan perwakilan dari kaum perempuan yang akan mewakili pesan moral bagi kedua calon kita. Langsung angkat tangan. Siapa? Ya, silakan Ibu Jane. Ibu Jane saingan sarjana pendidikan. Terima kasih. Selamat sore yang terhormat Ketua Wan Makassar, pengurus DPD, dan semuanya masyarakat Desa Kasar. Sekarang atau sore hari ini kita mendengarkan visi dan misi dari kedua kandidat kita. Hanya saja ini hanya perwakilan dari salah satu masyarakat. Janganlah kita melupakan
orang-orang yang ada di daerah begini kebanyakan, kalau mau calon, orang-orang yang di kebun cari semua dari masyarakat desa Kasar. Tetapi setelah itu mereka dilupakan. Padahal orang-orang demikian itu adalah yang sangat membantu perekonomian desa Kasar. Jadi usahakan, ini hanya sebagai unsur karena tadi dari misi dan visi itu udah banyak. Tolong kalau siapa saja yang jadi, pertama untuk pembangunan desa, orang-orang lanjut usia, tolong diperhatikan, pendidikan anak-anak dari TK, kalau perlu ada program beasiswa dari pemerintah Kasar untuk kasih sekolah baku pandai orang. Ya, karena bukan apa, saya sekolah sampai sekarang, mungkin orang Kasar belum terlalu tahu. Kalau saya sekarang sudah mau ambil S3, mungkin salah satu. Jadi usahakan berikut-berikut ada yang lebih dari saya. Lebih lagi. Jadi tolong orang-orang yang ada di kebun-kebun, yang selama tinggal di Kasar, jangan bilang orang bukan orang Kasar. Padahal saya lahir di Kasar, keluarga di Kasar, sampai dapat memiliki KTP susah sekali. Itu saja. Jadi mari orang baku-baku bantu. Sama saja yang jadi berarti itu adalah suara Tuhan. Ya, sama yang jadi itu adalah suara Tuhan. Jadi siapapun yang jadi, mari orang tunjang sama-sama pembangunan desa ini, dan mari kita orang tunjang sama-sama siapapun hukum tua desa Kasar yang jadi untuk berikut. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya perwakilan dari kaum pria. Silakan, angkat tangan. Yang terakhir ini. Ya, silakan Bapak Dosen Sarjana Hukum. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili kaum pria. Tadi kurang semua sudah dengar selain visi misi dan juga pesan-pesan moral dari pembawa pesan tadi, itu semua sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya apa yang dipesankan itu berkaitan dengan persiapan para calon, dan ketika mereka jadi hukum tua, itulah yang mereka harus lakukan. Tapi semua ini harus ditunjang oleh seluruh anggota atau masyarakat yang ada di Wanua Kasar. Dan tadi ada visi-visi yang paling pokok di sini intinya adalah kesejahteraan masyarakat. Ada soal bicara budaya, pendidikan, dan macam-macam yang sudah diuraikan melalui misi. Memang kalau orang dengar bagus sekali dan memang bagus. Tapi yang paling pokok di sini bagaimana untuk mau melaksanakan itu. Ya, sebetulnya kalau bicara visi dan misi, kedua calon ini sudah bagus sekali untuk menyampaikan itu, isinya mantap sekali. Dan barangkali jangan cuma menjadi kalau jadi, tetapi itu sudah jadi gambaran cerminan bahwa mereka ini berkarakter untuk membangun desa Kasar. Setuju? Ya, jadi jangan masyarakat orang pikir bahwa oh ini nanti bakal jadi begitu. Padahal gambaran ini sudah dari buah pikiran mereka masing-masing. Jadi ini tipe-tipe sebagai pemimpin Wanua Kasar pada saat ini dan juga di masa yang akan datang. Dan apa yang sudah dilakukan juga para pemimpin yang sudah mendahului kita sudah banyak bekerja dalam hal membangun Wanua Kasar ini. Yang ke depan tinggal melanjutkan dan mengembangkan. Nah, pesan saya untuk dalam rangka kita memasuki pemilihan. Ya, ini kita lihat memang tegang sekali ke masyarakat. Kalau kita atau pribadi kita relax. Karena apa? Prinsip saya, yang kami atau saya akan pilih itu Tuhan yang tahu. Itu saya. Makanya saya tidak ada beban. Saya mau ke satu, saya mau ke dua, sama saja itu. Karena saya berpikir, mungkin ada orang berkata demikian. Ini ada ini.
mungkin dalam bentuk barang backing kampanye, kan salah pilih. Apakah perkataan jangan salah pilih ini benar atau tidak? Nah sekarang kalau saya bertanya, apakah kalau orang menyalurkan berapa aspirasi ke seseorang yang sesuai nurani itu salah? Siapa yang boleh jawab itu salah? Jadi tidak salah. Yang ada aturan melarang orang mengerti itu A. Yang ada aturan orang memilih itu B. Hati nurani. Karena itu, ya mungkin ketika orang melakukan itu, mungkin salah satu tidak perlu marah itu seorang yang lain. Kemudian calon nomor 2 juga tidak perlu marah itu. Sama Ibu Genta bilang, semoga-buka bangka akan. Paling bagus ketika ada orang datang, panggil, ya kan? Panggil, datang di sini panggil lagi. Jadi saling melayani dan jangan memberikan provokasi atau hasutan-hasutan bahwa oh ini selesai, ini selesai. Ya enggak. Dua-dua ini so bagus semua. Orang tuan ada usus. Inilah yang terpilih yang dipersiapkan untuk dipilih. Orang memilih sesuai nurani, tapi Tuhan yang menentukan yang akan jadi. Makanya orang harus terima. Siapapun yang jadi, orang terima. Yang jadi hukum tua, yang tidak usah lagi melihat dia, Tuhan ini pilih kita. Kalau urus surat kita nemu tanda tangan ke surat. Di mana itu? Kalau ini mau nyampe kita nemu video. Di mana itu? Jadi pada prinsipnya, ketika jadi kita sudah dipilih oleh masyarakat yang adalah perwujudan dari Tuhan untuk menentukan siapa pemimpin kita. Karena pemimpin yang jadi adalah hamba Allah yang diutus. Karena itu siapapun yang jadi orang topang semua. Boleh begitu? Terima kasih. Ada permintaan orang kabar cakap-cakap, kasih kesempatan kita satu kali lagi buat orang lanjut usia, lansia, perwakilan dari lansia, silakan. Oh ya, silakan. Ya, Ketua Lansia Inahu Aman. Ya, ada masukan lagi. Habis kata lansia, ada lagi kata yang kaulah muda. Jadi siap-siap. Terima kasih atas kesempatan. Saya singkat saja atas permintaan. Kebetulan saya ini adalah Ketua Lansia Gereja Inahu Aman. Ada lansia desa. Jadi saya ini mewakili Ketua Lansia Inahu Aman dari Gebim Trivela Kasar. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Dihormati sebab di sini lakit saya sebab saya Ketua yang kasar. Masalah muda masuk di dalam tua itu artinya jabatannya. Kebetulan di Kasar ini orang-orang muda yang banyak berpartisipasi. Yang terutama kepada kedua calon, Bapak Agus dan Bapak Robert Tambaran Sigalaki beserta keluarga. Kalau menurut saya, semua visi dan misi daripada kedua calon kita ini adalah baik dan sangat baik. Kemudian, seperti apa yang telah diuraikan tadi, sudah banyak yang memberikan penjelasan. Kami mohon itu visi dan misi itu betul-betul dilaksanakan. Contoh itu kecil saja, jangan pilih kasih. Sebab yang sudah ditunjuk ini adalah berkat daripada Tuhan. Jadi jangan memilih kasih. Kalau terjadi seperti diuraikan tadi, artinya itu Sakuna Moalimo Mayane Rakyat Kasari
tol Pemekasan. Titik Pemekasan serah. Jadi itu masuk ke komunikasi. Yang terakhir, utamanya, satu kepala salam bantuan dari pemerintah dari pusat sampai dari daerah betul-betul itu masyarakat takkan menunggu satu memang pemerintah ini sebut seraya itu takkan itu alasan buai urusannya urusan ti jadi satu memang pemerintah buat seraya 100% itu masyarakat setuju kamu? Jangan menilai, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir perwakilan dari Sekolah Muda Karang Taruna Pemuda Remaja, silakan. Angkat tangan, siapa? Terakhir ini Sekolah Muda. Ya, mewakili Welan Markus, Wakil Sekretaris Karang Taruna Jakarta. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili pemuda. Memang kembali lagi ke visi dan misi. Semua memang bilang semua memang bagus, tapi memang itu memang bagus. Namun saat ini memang sebelum ada pemilihan pun saya sudah membuat berbagai program, mungkin itu untuk kemajuan untuk desa ini sendiri. Salah satu dari bidang informasi. Ya, ada kita buat satu website di mana di situ berisi semua informasi yang ada di Wanua Kasar. Nah, inilah sangkut pautnya dengan pemilihan. Ketika ada kunto yang baru, kita cuman ingin meminta untuk membantu program ini agar tidak juga untuk di desa Kasar tapi di luar juga, karena memang tidak cuma di desa Kasar, di luar negeri juga sudah masuk di website itu, dan semua program yang ada di website itu mulai dari tahapan pemilihan sampai saat ini informasi itu tetap diupdate. Dan kami hanya untuk semua www.wanuakasar.blogspot.com. Itu bisa diakses di situ untuk melihat informasi yang ada. Kemudian untuk administrasi desa, memang dari Sulang memang administrasi desa ini saya rasa memang masih kurang. Cuman saya siap membantu untuk pemerintah yang baru untuk membuat aplikasi administrasi berbasis komputerisasi. Nanti yang jadi ketua saya siap membantu untuk program ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan acara yang terakhir, penyerahan dokumen visi dan misi dari kedua calon kepada ketua BPD. Kami mengundang didampingi oleh ketua panitia Ibu Dewi Poraibu SC. Kami mengundang dari calon nomor urut 1 Bapak Agus Tumunggo.
Ya, dari panitia kepada DPD. Ya, selanjutnya calon nomor 2 Bapak Robert Tambaran Tigarwati. Diserahkan kepada panitia. Ketua panitia Ibu Ruli Prayogo SE, selanjutnya diserahkan kepada DPD. Dan dokumen ini menjadi pegangan siapa yang terpilih pengawasan untuk program kegiatan ke depan itu berada kepada Badan Permusyawaratan Desa yang akan mengawasi visi dan misi dari kedua calon itu. Dan dengan demikian berakhir acara kita pada kesempatan ini. Mengatasnamakan panitia, mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua dan Tuhan memberkati kita, dan selaku orang yang beriman kita akan tutup dengan doa penutup. Ya, ada bridge dari kedua calon ini ya, memberikan konsumsi dengan bagi kita saat ini. Sambil itu kita melakukan bersama Desaku yang Kucinta. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tolangku, tak mudah lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan kisahku yang permai. Sekali lagi. Kisahku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tolangku, tak mudah lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan kisahku yang permai. Mengisi waktu kita akan sosialisasi sejenak untuk pelaksanaan kegiatan yang dipandu langsung oleh Bapak Dr. Anetio Tamtogar. Terima kasih kesempatan sambil kita ada suguhan makanan ringan dan minuman ringan juga. Perkenankan kami panitia dalam setiap kesempatan mensosialisasikan tentang bagaimana kita akan memilih. Di depan kita ini sudah ada tanda gambar, jadi sudah ada nomor urut 1 dengan foto. Jadi kalau pemilihan lalu itu Pak Tele bilang gambar manggil. Sekarang karena sesuai peraturan itu menggunakan foto dari calon. Jadi nomor 1 ada foto Bapak Agus Pumulo, calon nomor urut 1. Dan calon nomor urut 2 ada foto atas nama Bapak Robert Tambaran Tigarwati, Sarjana Ekonomi. Jadi untuk memilih itu ada kertas, kebetulan maaf nggak sempat dibawa,
itu setengah halaman folio. Di situ ada tanda gambar dari kedua calon. Jadi kalau kita akan menghadap kotak suara, menghadap tanda gambar ini, jadi dia akan sama. Di sebelah kiri adalah nomor urut 1, sebelah kanan nomor urut 2. Jadi tentu kalau kita menghadap meja nanti akan berhadapan sama dengan kita berhadapan dengan tanda gambar ini. Selanjutnya cara memilih adalah dengan menusuk. Jadi menusuk tanda gambar yang akan kita pilih, yang ada dalam kotak. Berarti yang ada dalam kotak seperti ini. Berarti kalau menusuk pada nomor urut sah, menusuk pada tanda gambar sah, menusuk pada nama juga sah, asal dalam kotak, jangan di luar kotak. Itu sama dengan golput dan himbauan oleh Ketua DPD. Marilah kita sukseskan pemilihan hukum ini agar tidak ada yang golput. Selanjutnya, yang dianggap sah adalah yang ditusuk dengan sejenis paku. Jadi akan ada tanda lubang dan jangan sampai ada 2 tanda lubang, cukup 1. Jadi kalau dia ada 2 tanda lubang itu dianggap tidak sah. Jadi kertas suara itu dibuka lebar-lebar karena hanya kecil. Beda dengan pemilu itu ada besar, ini hanya kecil, jadi dibuka. Supaya tidak akan ada, kalau tidak dibuka seluruh akan jadi 2 lubang. Itu dianggap tidak sah. Jadi mungkin juga jangan sampai dirobek atau dipakai rokok supaya lubang. Kalau dirobek misalnya nomor urut 2 diambil kancingnya atau abangnya, kemudian juga nomor urut 1 mengambil dasinya dan dirobek, itu dianggap tidak sah. Jadi ini yang perlu diperhatikan, jangan kita mungkin sudah terlalu ingin, sudah terlalu lubangnya sudah banyak. Jadi selanjutnya ada yang dapat kami sampaikan bahwa untuk masuk pada bilik suara tidak diperkenankan membawa sejenis kamera, baik bentuk handphone dan jenis apapun yang dapat merekam data yang hasil yang ditusuk. Karena bisa juga waktu menusuk dia foto, itu merupakan satu sudah tidak rahasia dan rahasia lagi dan bisa terekspos keluar. Jadi itu tidak diizinkan membawa kamera dalam bentuk apapun. Inilah yang beberapa yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya untuk pemilih akan dikirimkan surat undangan. Jadi diundang pada pemilih untuk hadir pada pemilihan. Selanjutnya dapat disampaikan bahwa untuk pemilihan hukum tua, pemungutan suaranya adalah pada jam 8 sampai dengan jam 12. Jadi diingat jamnya, karena apabila lewat dari jam 12 itu sudah ditutup, hak suaranya sudah tidak dapat digunakan. Jadi kita saling tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita warga masyarakat Desa Kasar agar memperhatikan waktu yang telah ditetapkan oleh panitia. Selanjutnya kita akan masuk pada